Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, di tanggal 17 November 2022, tepatnya di hari Kamis, saya mengupload video perdana di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, di mana konten yang saya buat ini nantinya akan konsen membahas tentang kesehatan mental. Karena ini video yang perdana, saya akan memperkenalkan diri dulu siapa saya. Nama saya Hani Tejo Wahyono. Saya lahir dan tinggal di kota Solo. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton, saya berikan judul atau materi atau topik, yaitu pentingnya kesehatan mental dalam menjalani kehidupan. Konten atau video yang akan saya sajikan, yang akan saya bagikan pada seluruh khalayak penonton kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, itu kiblatnya bukan dari bangku perkuliahan. Akan tetapi kiblat saya membuat konten-konten narasi video yang akan saya upload, saya ambil dari pengalaman hidup saya, true story yang telah saya lalui. Tuhan telah mengizinkan saya sampai dengan video ini saya buat. Saat ini saya sudah berusia 49 tahun. Itu artinya saya sudah pernah mengalami menjadi seorang anak, punya orang tua, di mana saya juga telah mengalami masa transisi dari anak menuju remaja. Di dalamnya berarti sudah ada suka duka menempuh pendidikan, entah itu TK, entah itu SD, entah itu SMP, entah itu bangku perkuliahan. Kemudian saya mengalami transisi dari masa remaja menjadi seorang yang dewasa. Dan ketika saya dewasa tersebut, saya diizinkan oleh Tuhan untuk mempunyai seorang istri dan mempunyai 3 orang anak. Dan berjalannya waktu, seperti yang sudah saya katakan, bahwa hidup ini tidak selalu suka terus. Pasti ada dukanya, ada cobaannya. Karena suka duka silih berganti. Walaupun saya sudah pernah mengalami masa jaya, kira-kira tahun 2003, ketika saya sudah mempunyai seorang istri dan mempunyai anak, yang namanya kesehatan mental itu tetap harus kita jaga. Kewarasan dalam menjalani hidup ini harus kita tetap pelihara, maintain. Karena tidak sedikit orang punya asumsi, punya pendapat bahwa kesehatan mental ini hanya perlu ketika kita sedang mengalami masa suram, masa yang kurang baik. Dan menurut saya adalah salah besar. Kesehatan mental ini tetap diperlukan dalam segala kondisi, baik itu ketika Anda kondisi jaya maupun kondisi berkesukaran. Karena tidak sedikit loh orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan mengalami masa jaya. Bagi orang yang mungkin belum berkeluarga, malah foya-foya.
malah mungkin kena perjudian, malah mungkin untuk hal yang neko-neko. Bahkan bisa kalau kesehatan mentalnya tidak termaintain malah masuk yang hura-hura, narkoba dan lain sebagainya. Dan bagi orang yang sudah berkeluarga, ketika kewarasan dalam menjalani kehidupan ini tidak dijaga, juga akan jadi salah kaprah, malah punya selingkuhan, istri simpanan bagi yang laki. Jadi kewarasan dalam menjalani kehidupan ini sangat penting sekali untuk saya bagikan pada Anda-Anda sekalian, kiblatnya dari apa yang saya alami. Dan kebetulan saat ini saya di putaran roda yang kondisinya kurang menguntungkan. Yang tadinya jaya, yang tadinya semuanya baik-baik saja, yang tadinya saya mempunyai seorang istri, itu berubah sejak tahun 2013 sampai sekarang. Akhirnya status saya adalah orang tua tunggal dari ketiga anak saya. Dan kondisi perekonomian saya saat ini sedang dalam kurang baik, tapi sudah mulai ada progres untuk menuju ke peningkatan, dan saya harapkan di tahun-tahun ke depan akan bisa mulai bangkit kembali. Adapun hal yang membuat saya ingin sekali untuk membuat konten ini adalah karena saat ini di tahun 2022 di mana ini akan segera berakhir dan kita akan beranjak ke tahun 2023, tidak lagi menjadi rahasia umum bahwa kondisi perekonomian di dunia tanpa terkecuali nanti juga mau tidak mau berimbas pada negara kita tercinta Indonesia, itu versinya akan ada resesi dunia, resesi keuangan global, di mana yang digembar-gemborkan akan banyak sekali nilai PHK, pemutusan hubungan kerja, cari uang akan semakin susah, di mana di situ barulah yang tadi saya katakan, kesehatan mental sangat diperlukan untuk bisa defense, untuk bisa tetap menjaga kewarasan walaupun kita sedang menghadapi masa-masa sukar. Jadi saya juga mengantisipasi juga. Kenapa kok saya mempunyai alasan kuat untuk membuat konten ini tentang catatan kehidupan, Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, di mana konsen tentang kesehatan mental. Karena zamannya ini zaman yang luar biasa, teknologi maju, sosial media yang luar biasa. Jika kita tidak bisa memaintain saat ini, berarti saya sudah menjadi seorang ayah ya. Nanti saya akan bagikan wacana pengalaman saya ketika saya menjadi seorang anak, ketika saya remaja, mengalami masa-masa mengenyam pendidikan TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, berpacaran, berkeluarga, mempunyai anak. Dan ini saya persiapkan sekali kepada anak-anak saya, dan saya juga ingin sekali untuk berbagi, karena zaman ke depan ini dengan adanya sosial media ini tidak selalu positif jika tidak bisa kita membekali diri dengan
kewarasan dalam menjalani kehidupan ini. Misalkan, tadinya saya makan nasi capcay, di mana saya gemar misalkan, yang di mana saya tuh benar-benar nyaman, saya suka, sudah terbiasa. Akibat dari sosial media, ketika saya membuka entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu YouTube, saya melihat sebuah tontonan seorang yang lagi nonton, ya seorang yang lagi makan lobster. Itu selera makan saya yang tadinya capcay saya anggap enak, itu jadi berkurang loh, jika kesehatan mental kita jelek atau rapuh. Dan masih banyak hal lainnya. Kalau kita tidak bisa tetap menjaga kewarasan dalam menjalani kehidupan ke depan, entah itu suka, entah itu duka, apalagi digembar-gemborkan kehidupan yang semakin sukar, ketika kita tidak bisa menjaga kewarasan dalam menjalani hidup, tidak bisa memanage mental health, kesehatan mental, dan kita tidak mau bersyukur, maka yang terjadi adalah hal yang tadinya baik-baik saja menjadi berubah menjadi hal yang jelek. Dan apa yang akan saya bahas di konten-konten berikutnya, di video-video berikutnya, itu kiblatnya saya tidak berkiblat dari segi religi. Mohon maaf, saya harus menjelaskan apa adanya, bahwa kesadaran tentang kita harus selalu memaintain kesehatan mental yang saat ini saya anggap sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini saya bicara, saya masih menganggap diri saya waras, itu bukan saya dapatkan dari religi, tapi adalah saya dapatkan dari melatih hidup berkesadaran penuh, mengelola pikiran. Karena sumber atau akar permasalahan dalam kehidupan ini, di mana kita memvonis kita dalam kondisi suka ataupun kita memvonis dalam kondisi duka, tidak lain tidak bukan sumbernya adalah pikiran. Jadi itulah sekapur siri saya di video perdana yang saya buat akan kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan yang baru. Video ini yang pertama. Sekapur sirihnya adalah saya akan segera berbagi agar supaya di kehidupan ke depan, entah yang kita hadapi suka, kita tetap waras dalam berpikir, menjaga kesehatan mental. Walaupun itu kita jaya, tetap kita sehat mental, waras dalam berpikir, sehingga kita tidak menjadi menggunakan situasi yang baik adanya menjadi jadi jelek. Sebaliknya, ketika kita menghadapi situasi yang jelek dengan kewarasan kita, kesehatan mental kita yang prima, sesuatu yang jelek itu bisa kita upayakan untuk menjadi senantiasa kita anggap itu baik. Karena semuanya yang menentukan kontrol kendalinya adalah pikiran Anda. Kesehatan mental yang akan Anda miliki semua tergantung dari Anda sendiri yang mengelolanya. Itulah sekapur sirihnya. Semoga ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang saya telah bagikan. Yang pertama, video narasi yang saya buat tidak berdasar berkiblat dari bangku perkuliahan, itu yang pertama, tapi dari pengalaman hidup saya yang telah saya jalani. Dan yang kedua adalah
saya mendapatkan kesehatan mental sampai dengan saat ini tidak berkiblat dari religi, tapi adalah kiblatnya karena keberhasilan saya untuk hidup dengan penuh kesadaran, mengelola pikiran dengan baik dan benar. Semoga Anda mengerti dan semoga video ini bermanfaat. Satu hal yang saya pesankan untuk Anda, bahwa hidup silih berganti, hiduplah dengan penuh syukur, kita jalani dengan penuh sukacita, dan niscaya semua akan baik-baik saja. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.